Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan review jurnal seismisitas. Anggota kelompok 3 sendiri yaitu ada Lira Ayu Rahmawati, Erni Asanti, Alif Nugroho Alwidayat, Dea Rosi Meliandri, dan Putri Maharani dengan judul jurnal Infrastruktur, Kondisi Seismisitas dan Dampaknya untuk Kota Palu yang disusun oleh Sriati Ramdhani. Struktur jurnal. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metode penelitian, yang ketiga ada hasil dan pembahasan, dan keempat ada kesimpulan dan saran. Yang pertama, pendahuluan. Bencana gempa bumi di samping merupakan fenomena alam siklus yang merusak dan merugikan, juga merupakan laboratorium alam yang bermanfaat, yaitu untuk mempelajari karakteristik gempa dalam upaya mitigasi bencana. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi besaran percepatan maksimum tanah dasar, membuat mikrozonasi daerah potensial bencana, melakukan upaya mitigasi terhadap bangunan yang rawan kerusakan, dan mitigasi bencana terhadap bangunan yang potensialnya rusak. Hasil penelitian mengenai seismisitas ini akan dimanfaatkan untuk peta daerah potensi longsor, likuifaksi dan tsunami yang digabungkan dengan kondisi di Kota Palu, serta untuk rekomendasi mengenai syarat-syarat pembangunan yang aman terhadap bencana alam. Selanjutnya, metode penelitian. Pada penelitian kali ini menggunakan pendekatan kualitatif yang diperoleh data sekunder dari media internet. Tercatat bahwa bangunan penduduk dominan mengalami kerusakan akibat gempa bumi di wilayah Indonesia selama 2 dekade terakhir. Peraturan tentang perencanaan rumah dan gedung di wilayah rawan gempa masih memiliki kekurangan, salah satunya di daerah Sulawesi Tengah. Ada 2 aspek yang perlu diperhatikan untuk menjamin keamanan bangunan, di antaranya aspek struktur bangunan dan aspek geoteknik. Untuk mencegah dampak kerusakan akibat gempa bumi, perlu dilakukan mitigasi, di antaranya penelitian tentang sumber bencana, kajian risiko dan pemetaan daerah bencana, perlindungan daerah rawan bencana, pelatihan dan sosialisasi program mitigasi bencana, serta menyediakan undang-undang untuk sumber hukum. Dapat dilihat peta zonasi gempa di Indonesia. Kota Palu memiliki resiko gempa yang semakin besar frekuensi dan intensitasnya. Zona sumber gempa yang mempengaruhi peristiwa kegempaan di Kota Palu dan sekitarnya adalah Sesar Palu Koro, Sesar Matano, Subduksi Sulawesi Utara, Sesar Majene Bulukumba, Zona Difusi Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Timur Gempa. Pada tabel pertama, memperlihatkan klasifikasi zon, daerah sumber dan magnitud maksimum untuk wilayah Indonesia. Berdasarkan tabel 2, dapat kita peroleh beberapa data penting di antaranya. Magnitud maksimum yang pernah tercatat adalah 7,6 skala Richter. Teluk Palu dan sekitarnya merupakan daerah rawan tsunami. Intensitas dan frekuensi gempa untuk Kota Palu dan sekitarnya cukup tinggi. Dan yang terakhir ada tipe gempa termasuk tipe kerak dangkal atau shallow crustal earthquakes. Yang ketiga, hasil dan pembahasan. Karakteristik gempa di Kota Palu dan sekitarnya. Karakteristik gempa itu meliputi magnitud gempa, energi yang terlepas, durasi gempa, dan percepatan permukaan tanah. Data kegempaan yang paling penting yaitu percepatan maksimum permukaan tanah yang merupakan dasar standar untuk menentukan koefisien C yang merupakan rasio percepatan tanah dasar terhadap percepatan gravitasi atau C sama dengan A per G. Selanjutnya, beberapa nilai perkiraan telah diajukan oleh para peneliti untuk menentukan nilai percepatan tanah. Antara lain, yang pertama, Sengara, IW, Engkon K, dan Krishna S. 2004 mengestimasi nilai percepatan maksimum tanah dasar untuk periode ulang 500 tahun di Kota Palu sebesar 250-300 gal. Yang kedua, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional mengestimasi percepatan maksimum tanah sebesar 350 gal. Yang ketiga, menurut Wiratman W, mengestimasi besarnya percepatan maksimum tanah dasar sekitar 275 gal. Dan yang terakhir, dengan menggunakan persamaan dari O'Brien dan dipetakan dalam bentuk baterimetri, diperoleh percepatan tanah dasar sekitar 800 gal.
Keempat estimasi tersebut bisa dicari trennya, yaitu pada nilai antara 250 sampai 350 Ga. Nilai ini bisa dijadikan acuan untuk menentukan nilai C, yaitu sekitar 0,300 G. Yang selanjutnya itu ada kondisi geologi dan potensi bahaya akibat gempa di Kota Palu. Topografi Lembah Palu dan sekitarnya berada pada ketinggian 0-500 meter dari permukaan laut. Wilayah sebelah barat berpotensial mengalami longsoran tebing. Wilayah pesisir pantai dan tepian Sungai Palu merupakan daerah rawan bencana likuifaksi dan tsunami. Lalu ada analisa parameter gempa untuk mikrozonasi dan mitigasi bencana. Penentuan percepatan tanah maksimum membutuhkan data sebagai berikut. Yang pertama itu ada magnitud maksimum sekitar 7,6 skala Richter untuk sesar Palu Koro. Yang kedua ada kedalaman dominan sekitar 33 km. Yang selanjutnya ada jarak epicenter terdekat yaitu 20 km. Dan yang terakhir ada durasi atau lama gempa sekitar 2 menit atau 120 detik. Persamaan yang sering dipakai dalam analisa parameter gempa untuk mikrozonasi dan mitigasi bencana. Dalam penentuan magnitudo dengan skala Richter yang disimbolkan dengan SR untuk magnitudo lokal, M besar untuk magnitudo gelombang permukaan atau surface wave, dan M kecil untuk magnitudo gelombang badan atau body wave. Di mana persamaan 1 menyatakan bahwa M kecil sama dengan 1,70 plus 0,79 SR. Persamaan kedua menyatakan bahwa M kecil sama dengan 0,56 M besar plus 2,90. Kaitannya tentang energi yang terlepas di pusat gempa akibat deformasi lempeng yang disimbolkan dengan E, di mana persamaan ketiga menyatakan bahwa log E sama dengan 11,4 plus 1,5 M besar. Persamaan ini ditemukan oleh Gutenberg Richter tahun 1956. Lalu persamaan 4 menyatakan bahwa log E sama dengan 12,24 plus 1,44 M besar. Persamaan ini dinyatakan oleh Beth tahun 1966. Lalu persamaan kelima menyatakan bahwa log E sama dengan 11,8 dikurangi 1,5 M besar. Persamaan ini ditemukan oleh Newmark tahun 1971. Lalu keterkaitan dengan durasi atau lama gempa yang terjadi yang disimbolkan dengan T, di mana persamaan 6 menyatakan bahwa log T sama dengan 11,6 M besar dikurangi 52. Persamaan ini ditemukan oleh Hausner tahun 1965. Lalu log T sama dengan 4 plus dalam kurung M-5 dikali 11. Persamaan ketujuh dinyatakan oleh Donovan tahun 1970. Lalu persamaan ke-8 menyatakan bahwa log T sama dengan 0,25 M besar dikurangi 0,7, di mana persamaan ini dinyatakan oleh Gutenberg, Richter, dan Kobayashi tahun 1973. Kaitannya dengan percepatan permukaan tanah, pada persamaan ke-9 dinyatakan bahwa A sama dengan 1080 dikali E pangkat 56 M kecil dibagi dalam kurung T plus 25 pangkat 1,32. Persamaan ini dinyatakan oleh Donovan tahun 1970. Selanjutnya, persamaan ke-10 menyatakan bahwa percepatan sama dengan 5600 dikali E pangkat 0,8 M kecil dibagi dalam kurung T plus 40 pangkat 2. Persamaan ini dinyatakan oleh Esteva tahun 1972. Potensi tsunami di Teluk Palu dan sekitarnya. Pernah terjadi tsunami di Kota Palu yaitu 1 Desember 1927 pukul 12.37 waktu lokal, pusat gempa 0,5 LS 119,5 BT, terjadi gempa tektonik kuat yang bersumber di Teluk Palu dan mengakibatkan kerusakan bangunan di Palu, Donggala, Biromaru, dan sekitarnya. Di Palu, 3 kios besar roboh total, bangunan lain di pasar itu rusak berat. Jalan utama menuju pasar rusak berat dan beberapa bagian jalan di belakang pasar itu turun setengah meter. Bangunan pasar Biromaru rusak total dan kantor kecamatan rusak berat.
Kantor pemerintahan daerah Donggala roboh sebagian. Gempa juga dirasakan di bagian tengah Sulawesi dengan radius sekitar 230 km. Terjadi gelombang pasang di Teluk Palu. Gelombang tersebut berlangsung kira-kira setengah menit dan mencapai ketinggian maksimum 15 meter. Rumah-rumah di pantai mengalami kerusakan, 14 orang meninggal dan 50 orang luka-luka. Tangga dermaga terasa hanyut sama sekali dan dasar laut sempat turun 12 meter. Gempa susulan terjadi pada tanggal 1, 2, 3, 5, dan 17 Desember 1927 dan dirasakan di Parigi, Melitau, Palu, dan Talise. Dengan demikian, seluruh kelurahan yang berada di Teluk Palu merupakan daerah yang rawan tsunami. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kota Palu merupakan wilayah dengan tingkat seismisitas yang sangat tinggi. Hal ini didukung oleh peta zonasi gempa Indonesia tahun 2010, di mana risiko gempa yang terjadi semakin besar frekuensi dan intensitasnya. Karakteristik gempa di Kota Palu dan sekitarnya adalah gempa dangkal dengan model patahan normal yang berpotensi terjadinya gempa cukup besar. Dampak yang akan terjadi jika gempa cukup besar yang dikolerasikan dengan kondisi alam, topografi, geoteknik, geohidrologi, dan kondisi sosial adalah terjadinya bencana sekunder gempa yang cukup signifikan kerusakannya, berupa runtuhnya bangunan yang tidak direncanakan dengan baik menerima beban gempa, longsoran tebing yang dapat memicu tsunami, likuifaksi di daerah muara sungai dan tepian pantai yang memiliki tanah berpasir yang jenuh air. Usaha yang meminimalkan dampak dapat berupa mitigasi dan upaya perbaikan dan perkuatan infrastruktur sebelum, pada saat, setelah bencana gempa dan bahaya sekundernya yang terintegrasi, kontinu, dan mendapat dukungan dari semua pihak karena memang hal itu yang sangat diperlukan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.